Cita, apa tadi syarat pertama Tahu tahu jurusan. jurusannya. Bukannya syarat pertama adalah tahu pekerjaan bapaknya. Ya itu penting buat saya sih Mas. Itu langkah 0. Masih semangat dengerin kuliah di luar negeri? Ya. Nah, harus banget kalau ngomong kayak gini jangan merasa discourage ya. Maksudnya kok belum apa-apa kayaknya udah susah banget sih gitu. Nah, tuh ada suara-suara di belakang. Apa tadi, Mas? Gratis kok gampang. Gratis kok gampang. Betul sekali. Nggak pengen keangil ya. Kok nyebut? Kalau nanti bagian editornya disensor. Kalau kuliah di luar negeri, atau perbandingannya dengan kita deh. Kalau zaman-zamanku dulu itu, kita tuh kalau kuliah sebisa mungkin duduknya paling belakang. Oh. Ya kan? Sekarang ke Terus tengah dikit. kalau ditanya sama dosen, ini siapa yang bisa jawab atau apa? Semuanya pasti nggak mau langsung lihat dosennya, langsung lihat bukunya Malah gitu yang kan. pura-pura gendeng bareng. Halo teman-teman OMK Surabaya. Jumpa lagi di Jagongan bareng. Gimana? Kali ini hostnya beda. Saya enggak sama WL cacar. Cacar sak awak ya. Udah 2 kali cacar dia. Cacar atau campak, Mas? Ya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Sudah cacat dicampakkan. Oh, wow. That hurts. Dia nggak cacar air dia. Cacar batu. Khusus WL ya. Oke. Selalu capek loh kalau di sini capek ketawa. Oh. Ya, ketemu lagi sama Yap. Lita. Yap. Kalau yang sudah nonton episode sebelumnya ya kita Episode ngundang 3000 ya. Oh. 3.000, saya punya 5.000 susu 2.000 ya, receh. kali ini ngundang lagi tapi dengan topik yang beda. Yap. Tapi sebelumnya ya tetap harus perkenalan singkat ini Lagi. tandanya dan Iya. kita harus mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Oh ya baik. Baik. Mari kita mulai dengan apa? Bapak dan Putra dan Kudus. Amin. Ya. Silakan perkenalan singkat Oh, perkenalan nama. lagi. Hai teman-teman OMK Surabaya, ketemu lagi di nggak tahu episode keberapa, tadi Ya. episode 3000 kata Mbak Priska. Dan saya Lita, panjangnya kemarin bisa dilihat di YouTube yang sebelumnya. Iya. Ya, itu pekerjaan saya itu adalah konsultan pendidikan ke luar negeri. Dari paroki? Dari Paroki Santo Paulus, Juanda. Iya, cocok ya, memang mau ke luar negeri harus di Juanda karena naik pesawat. Oh iya, karena pesawat. Harus lewat Oh gitu ya, Paroki nyambung. Juanda. Harus lewat Paroki Juanda, bener banget. Itu gato ya. Minta berkat sama Romo Kurdo dulu sebelum berangkat. Ya siapa tahu dapat sangu juga. Oh. Nah, Bisa, itu bisa. itu Ya, tadi itu yang penting, itu yang penting. mau yang mau Penting. kita bicarakan tadi yang menyangkut Sangu pekerjaannya itu. Coba cepet, tapi kan sangu mas. Udah. Kerjaan, oke. Konsultan pendidikan Ya. Luar negeri. Luar negeri. khusus luar negeri. Yap, betul. Silakan diceritakan singkat aja apa pekerjaannya ngapain sih itu sebenarnya? Pekerjaannya ngapain? Pekerjaannya ngapain? Yang pasti mulai dari awal counseling students, counseling murid, kasih info ke mereka university apa yang kita wakilin, lalu habis itu jurusan-jurusan apa yang kira-kira dimiliki oleh university, sampai ke membantu mereka untuk mencocokkan minat mereka, passion mereka dengan jurusan di universitas yang kita punya. Sampai nyocokin juga ya. Ya, betul. Gitu. Jadi, kecuali kalau memang ada student yang memang sudah fix, mereka tahu mereka mau ambil jurusan apa, dan mereka bisa langsung ke kita. Tapi kita juga bisa bantu untuk direct mereka, kira-kira jurusan apa sih yang cocok buat mereka. Ada yang benar-benar kosongan gitu datang. Ada dong, banyak. Pokoknya dia cuma punya uang. Dia punya uang nih ya. Cuma Jadi dia punya uang. uang. Datangnya gini, Kak, di universitas ini ada jurusan apa aja? Oh, tapi dia sudah tahu universitasnya tahu. Sometimes enggak. Kadang Jadi mereka misalnya kayak contoh ya gitu, kadang enggak. Jadi kayak misalnya contoh di Australia gitu ya. Kak, di Australia itu kalau di Sydney misalnya gitu ya, ada universitas Oh. apa aja ya? Terus jurusannya ada apa aja ya? Kayak gitu. Jadi merangkap gubernur Sydney juga ya. Iya. menjelaskan Ya, gitu betul ya. sekali. Gubernur apa ya di sana? Wali kota. Wali kota. Oh ya teman-teman,
nanti mungkin kedepannya akan lebih banyak bahasa Inggris yang dipakai oleh Iya, Mbak Ira. Kita tolong juga sekalian belajar. Ya, Jadi, subtitlenya di bawah. Enggak. Of course, of course. Of course. Yes, of course. Literally ya. Literally and actually. Really, which is Itu anak Jaksel. insecure. Kita juga berusaha memahami sih kadang ya. Yes, yes. Gitu ya. Jadi ya mempersiapkan orang untuk kuliah ke luar negeri, Betul. tapi sesuai dengan perusahaanmu maksudnya ya, dengan Ya, yang pasti kan karena perusahaanku atau tempat kerjaku sekarang ini kan kita nggak semua universitas kita bisa wakilin ya Mas gitu. Oh. Jadi memang kita benar-benar official partnership dari beberapa universitas yang ada di Australia, ada di Inggris, ada di Malaysia, ada di Singapura dan di US maupun Kanada juga. Wow, banyak Gitu. ya ternyata. apa ya. namanya? Tempatnya Ya. AUG Student Service, Oh, kantornya di dah, polisi dah. istimewa. Apa ngomongnya harus AUG, apa? AUJ Student student Service. sabe. That's good. AUJ student sabe. Ya inilah contoh roaming ya. Roaming. Subtitlenya di bawah ini. Gitu. Gitu sih. Oke, berarti gini ya Mbak Lid ya, sekolah ke luar negeri itu nggak cuma mimpi ya, atau memang Enggak. masih jadi mimpi yang jauh banget buat kita-kita? Tergantung mau seberapa jauh kita memikirkan atau seberapa dekat kita memikirkan. Oh, Kayak gitu, tergantung targetnya kita ya, mau gimana Oh. gitu. Tapi studi di luar negeri itu bukan hanya sekedar mimpi kalau memang teman-teman OMK di sini sudah punya tujuan atau benar-benar, oh ya aimingku adalah targetku adalah aku bisa sekolah di luar negeri. Gitu. Jadi itu bukan hanya sekedar kayak mimpi belaka, itu akan jadi mimpi belaka kalau memang nggak dijalanin. Nggak mau ada yang kayak usaha untuk mencapai supaya bisa studi di luar negeri. Kayak gitu. Kayaknya kalau cuman mimpi, semua orang bermimpi kuliah di luar negeri. Pasti, tapi kan ada Tapi yang kan, nah menjalaninya itu ditekunin nggak gitu loh. Bukan itu, Lid. Kenapa? Ini loh. Oh iya. Kalau mau mimpi terus kan dia ngomong ke papanya tuh. Pak, Aku tuh kemarin ngimpi, ini Pak. drama. Pak, Oke. aku itu kemarin mimpi kuliah di Australia. Oh iya. Papa ngombe kopi kan. Apa? Oh, enggak ya? Apa? Teruslah berbunyi Zoom in, ya. zoom out gitu. Kopi apa ini? Bingung Ya, menangi ya. kalau nggak punya duit gimana? Kalau nggak punya uang, no problem. Wes. Tapi gini, wes, Akan no dibantu problem. wanita. Oh iya. Oh, enggak juga Bukan saya, karena saya sendiri mungkin kesulitan finansial. Kok curhat? Gitu. Oke. Bisa, maksudnya setiap orang tuh masih punya kesempatan untuk bisa sekolah di luar negeri dengan mencoba untuk mencari peluang namanya beasiswa atau scholarship. Itu kan pasti hampir semua kayaknya mau student atau murid dimanapun berada, nggak cuma di Surabaya, teman-teman OMK dimanapun pasti tahu atau familiar sama yang namanya beasiswa atau scholarship. Itu ada gitu. Jadi financial help atau ya semacam beasiswa itu pasti akan ada gitu. Bentuknya mulai dari yang full sampai yang partial atau yang sebagian itu ada. Gitu. Jadi ya tergantung rajin-rajinnya teman-teman gimana caranya Cari akses itu ya. cari akses atau cari informasi soal beasiswa. Gitu. Seperti itu. Terus butuh, kalau nggak punya uang berarti dia beasiswa, dan lembagamu bisa merekomendasikan beasiswanya atau Mereka cari sendiri dulu. mereka baru cari minta sendiri dulu tolong lalu gitu. Nah ini kalau beasiswa itu, kalau misalnya itu adalah beasiswa yang ditawarkan sama universitas, kayak misalnya beasiswa sebagian atau beasiswa full, kalau itu ditawarkan universitas kita bisa bantu mereka untuk daftar. Oh. Karena biasanya pendaftarannya itu dijadikan satu dengan pendaftaran studinya. Oh. Jadi kalau misalnya scholarship itu kan kalau dari universitas itu kan kadang mereka ada yang sistemnya harus daftar scholarship sendiri sama daftar ke Studi. jurusannya studinya sendiri. Oh. Nah kalau misalnya itu memang beasiswa dari universitas, kita bisa bantu untuk memasukkan aplikasi ke dua-duanya. Oh. Dan kita bisa kasih informasi itu. Tapi kalau misalnya itu adalah beasiswa atau scholarship yang berhubungan atau related dengan government, misalnya dari Kementerian Keuangan Indonesia, misalnya LPDP contohnya, lalu dari Australian Award Scholarship itu dari Australia government, itu memang mereka harus apply sendiri. Oh. Gitu. Jadi datang ke kita itu hanya untuk apply studinya. Yap. Oke. lembagamu itu mewakili berapa kampus? Wow, kalau mungkin berapa kampus bisa Banyak. ratusan. Oh. Ya, hitungannya ratusan. Australia sendiri aja mungkin bisa hitungannya
Ya ratusan kita bilang. Belum termasuk UK, Singapura, Malaysia. Apa? Kayak agen gitu berarti ya? Yes, betul. Agent, education agent. Education agent. Ya. Jadi kita memang sellingnya universitas di luar negeri. Gitu. Agent. Sama kayak properti lah. Sama kayak properti ya. Kayak gitu. Oh, Pasarnya iya, iya. banyak. Dan di antara ratusan tuh ya kalau mereka mengeluarkan beasiswa ikut bantu ngurus juga itu ya. Ya, jadi kalau misalnya intinya gini, kalau misalnya satu universitas gitu ada mereka memang punya program beasiswa 100% ya. Kayak misalnya salah satu universitas di Australia, mereka punya program beasiswa 100%, tapi memang kuotanya terbatas. Misalnya 2 sampai 3 untuk seluruh dunia. 2-3 orang. 2-3 orang tapi untuk seluruh dunia persaingannya. Nah itu ada, aku bilang ada nggak? Ada gitu. Cuman memang ya persaingannya dengan seluruh dunia, nggak cuma Indonesia. Dan itu paling kita cuma bisa advice mereka kayak apa sih yang harus kamu siapin, nanti kira-kira interviewnya seperti apa, seleksinya seperti apa, batasannya. Jadi di situ. beda dengan joki ya teman-teman. Oh beda, tidak ada joki, kita tidak bisa joki. Nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada, Orang nggak ada. Dalam mungkin ya. Siapa? Tertentu. Dalam siapa? Dalam hati. Dalam ada. doa. Dalam doa bisa. Lembagamu tuh paling jauh mana negaranya yang? Jauh mungkin kita bisa bilang ya Amerika, Kanada, atau kalau yang Inggris ya ada Ireland, Irlandia, itu juga paling jauh. Itu yang paling jauh. Ada yang orang Indonesia kuliah di sana? Ada. Irlandia? Irlandia ada. Gitu. Jadi mereka biasanya kalau kayak gitu tuh concernnya kan satu biasanya kan budget wise ya gitu. Jadi kalau yang misalnya Penghematan mereka ya. penghematan, jadi kan mereka lebih ke arah aku spend lebih banyak di uang kuliah, tapi mungkin living costku Ya, bisa aku hidupnya, ditekan kayak gitu. Jadi mereka biasanya memang cari lokasi yang agak jauh atau memang mereka aimingnya ya atau ketemu jurusan yang cocok di sana. Gitu. Irlandia kan makan daun toh. Gimana mas Sayur. ceritanya? Sayur. Historinya gimana? Nggak tahu ya, kira-kira lah. Kalau nggak ada ya. Apa leprechaun atau apa sih? Apa itu? Cerita-cerita ininya. Apa leprechaun? Oke, skip. Apa sayur tadi? Baik, skip. Terlalu banyak. Nanti kita googling dulu habis ini. Kita googling itu apa? Oke. Berarti gimana Mbak Lid? Secara umum kalau kita misalnya teman-teman OMK mau kuliah di luar negeri itu syarat umumnya apa sih? Syarat umum ya, yang pasti yang the first step I need you to think about. Artinya langkah pertama yang Harus. selalu atau yang harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu adalah teman-teman mau jurusannya apa dulu. Oh. Gitu. Ketika misalnya teman bilang, aku mau ngambil S1 atau misalnya S2 lah ya, yang biasanya majority yang ke tempatku tuh rata-rata S2. Aku mau cari S2 tapi di bisnis. Nah, ketika ngomong bisnis itu kalau di Australia mereka cabangnya banyak banget. Oh ya? Banyak. Contoh misalnya Mereka tuh sangat details ya. Bahkan kalau misalnya contoh kayak di Inggris juga, mereka tuh sampai punya jurusan spesial untuk making jewelries atau perhiasan. Biasa. Sampai belajar tentang jam, itu juga mereka ada. Ada kuliahnya. Khusus tentang Ada. jam. Dan itu S1 loh, dan itu S1. S1 bikin jam. Bisnis gorengan kan ya? Itu kulineri, Mas. Oh, Kulineri ada. Lo ada. S1. Lo bukan S1. Gitu ya? Bisa, tapi dia kalau di luar negeri ya, kalau di Australia, istilahnya namanya mereka adalah Certificate 4. Certificate 3 atau 4, itu nama istilahnya mereka. Cari sertifikat gitu. Tampan guru Kayak gitu politeknik. Kita ngomongnya Oh. semacam politeknik gitulah. Jadi Certificate 3, Certificate 4 itu khusus belajar memang masak. Kalau di S1-nya itu lebih ke arah culinary management atau restaurant management. Oh, kelola restoran Ya, segala macam. jadi kalau mau lebih teknik kayak tadi mau bikin gorengan, yo bisa. Yang lebih crunchy. Tapi nih gorengannya di sana Mas, nih di sini pisang goreng ya. Nah di sana ini banana fritter. Oh, is- aslinya ya pisang goreng. Aja gedang goreng. Banana fritter. Fritter mungkin gitu. beda di keju. Ya, dan dikasih macam-macam keju coklat. Sing gak iso lentu. Bener ini. Gak ono lentu. Sama itu apa? Ote-ote. Ote-ote sih ono, bahannya sih ono. Yo sih lento angel sih Mas. Sita, apa tadi syarat pertama Tahu tahu jurusan. jurusannya. Bukannya syarat pertama adalah tahu pekerjaan bapaknya. Ya itu penting buat saya sih Mas. Itu langkah 0. Langkah iya tuh. Langkah persekian gitu. Ya pasti itu penting lah gitu. Cuman kan ya sebelum masuk datang kerjanya bapakmu apa? Oh. Diandaikan, Ya enggak gitu. maksudnya diandaikan mereka Tutup datang langsung itu, koko. diandaikan mereka datang tuh wis bapaknya pekerjaannya wis gak gojek lah misalnya ngono ya.
Lah tutup langsung Mas koyo ngono, kan kasihan. Kita tuh memberikan konsultasi dan kesempatan buat siapapun mau dari kalangan yang sangat istilahnya dari kalangan yang memang mereka punya dana, punya budget sampai yang mereka memang Berlebihan budget. Iya, minim budgetnya gitu. Jadi kita memberikan kesempatan buat siapa aja. Tapi memang yang paling penting adalah jurusannya itu dulu tadilah. Tadi pertama tahu mau ngambil apa jurusannya. Yang Ya. kedua apa? Yang kedua itu yang pasti kasih tahu kita negara tujuannya mau kemana. Gitu. Biasanya kan memang yang datang ke kita tuh kan random ya gitu. Maksudnya mereka kayak masih bingung antara mau ke negara A, B, C, D. Tapi kita sih sebenarnya lebih happy pengennya ke negara mana. Gitu. Atau mungkin dia baru tanya, negara ini ada nggak ya? Lah ya, makanya itu. Negara ini ada. Waduh, bingung. Ya tapi Kata mama suruh Bandung aja. Lapor ini. Boleh. Bandung tuh negara, bukan dalam negeri. Ya, kayak gitu. Jadi ya, taulah negaranya. Terus yang ketiga yang pasti yang memperkirakan itu tadi. Kita akan mulai ngobrol soal budget. Itu, budgetingnya. Gitu. Jadi selalu biasanya kalau aku misalnya lagi counseling atau apa yang kutanyakan adalah dari family atau dari keluarga ada concern budget atau enggak gitu. Kalau misal mereka bilang iya Kak. Loss. Budgetnya loss misalnya. Budgetnya loss itu apa? Loss karewel apa loss? Loss maksudnya gak mikir. Oh gak mikir. Kalau gak mikir ki ono loro ya. Antara gak duwe blas sampai Enggak, iki sing gak mikir sing kakean. Ono gak? Yang butuh buang-buang gitu ya. Ada. Spend some money. Ada. Spend some money gitu kan kayak lagunya Lisa gitu kan. Apa namanya budget concern? Jadi budget concern. Kalau kita bilang ada concern atau ada perhatian khusus ke budget enggak? Kalau misalnya mereka memang bilang Kak, kayaknya budgetnya orang tua, ya maksudnya orang tua nggak ada concern soal budget. Ya, loss. Loss saja pokoknya. Oh ya udah, itu membuat kita lebih mudah untuk memberikan opsi universitas, gitu. Tapi kalau misalnya dia yang bilang, Kak, tapi aku kayaknya lebih suka aku kuliah di university yang rankingnya oke, tapi living cost-nya dia yang rendah. Biaya hidupnya rendah. Jadi dia bisa dipres seperti itu. Afghanistan. Atau ya itu mah. Itu tadi pernah nggak masuk sih. Enggak ada. Dubai ada Dubai. Larang itu Dubai. Dubai mahal sih, Dubai mahal. Terus yang berikutnya itu yang pasti kalau memang nggak punya dana sama sekali, biasanya memang kita tanyanya mau cari full scholarship. Kalau memang iya, ya kita selalu tanyakan mau scholarship yang seperti apa gitu. Kalau misalnya dia bilang, aku lagi coba daftar yang punya Kementerian Keuangan Kak, ya, Indonesia, LPDP, ya udah gitu. Berarti ada yang datang dengan nol budget itu ada? Ada. Oh ya? Banyak. Anakku tak ngono. Boleh, tapi syaratnya satu, sudah LPDP apa belum? Sudah coba cari scholarship-nya belum? Sekalian kan mungkin, jadi gini, kalau misalnya mau cari scholarship ya, kuncinya sih sebenarnya satu. Kalau memang kalian udah niat banget mau studi di luar negeri, yang pasti rajin-rajin untuk cari. Jadi gunakan internet itu nggak hanya untuk sekedar nge-game, tapi cari gitu. Jadi sebenarnya informasi soal scholarship itu mau di negara apapun tuh ada kok gitu. Nggak cuma buat di Australia, di Amerika, ataupun tadi yang aku mention di Singapura, Malaysia, nggak cuma itu gitu. Banyak, mau dari Jepang, Taiwan, mau Korea, itu semua informasi itu pasti ada di internet. Gitu. Jadi teman-teman manfaatin internetnya gitu. Jadi nggak cuma buat games atau buka dating Tinder kayak gitu kan ya, gitu ya. Tolong dicatat gitu. Jadi benar-benar dicari dulu lah gitu scholarship. Berarti tahu jurusan, tahu negaranya sama budget. Ada lagi enggak? Pasti. Yang berikutnya adalah akademik. Dari segi akademik sama dari segi kompetensi bahasa. Akademik dirinya. Yes, betul. Jadi dia harus tahu, maksudnya gini, ketika misalnya memang mau daftar ke universitas yang rankingnya tinggi atau misalnya memang yang top 100 atau top 50 dunia seperti itu, mereka harus melihat kembali kualifikasinya mereka itu kira-kira cocok atau enggak. Itu juga yang mereka harus mulai pikirkan gitu. Semisal IPK-nya Nasakom. Nasib 1 koma. Nah, tapi pinginnya misalnya universitasnya di Oxbridge atau Oxford Cambridge. Oh ini untuk yang S2 maksudnya? Ya, misalnya itu untuk yang S2 gitu kan. Jadi itu kan agak susah ya, kecuali punya pengalaman kerja yang udah wah atau dia punya prestasi lain.
yang wah gitu mungkin masih bisa. Oh. Tapi kan makanya harus oke. kembali melihat lagi dari segi akademik seperti apa, kayak gitu. Kalau yang dari SMA? Dari apa SMA syaratnya? biasanya sih nilai rapot aja. Rapot aja. Tapi kalau misalnya mau untuk ikut seleksi scholarship yang dari universitas, biasanya mereka minta pengalaman volunteer atau pengalaman leadership kayak gitu-gitu biasa diminta. Itu masuk juga. Masuk dari kriteria. Kalau misalnya kan ada beberapa universitas misalnya mereka menawarkan kayak tadi 100% ya untuk anak SMA. Itu nggak hanya sekedar mereka lihat oh anak ini pinter banget di sekolah, tapi mereka akan melihat di luar sekolah mereka udah ikut kegiatan apa aja gitu. Oh. Jadi entah volunteer dimanapun deh gitu, mau ikut komunitas di gereja juga bisa ataupun kayak nggak gitu Yang sih mas, Yang bermanfaat. yang lebih berfaedah. Jadi Oke. ya bukan geng motor nggak berfaedah, bukan habis aku diserang geng motor mati aku. Enggak. No, maksudnya ini untuk seleksi scholarship ya. Aku geng motor kan hobi ya gitu. Jadi Bisa game motor kalau yang dibeli teknik mesin mungkin. betul, bagian bongkar-bongkar tapi nggak so masang ya kan. Enggak lah. Jadi portofolio keseluruhan dilihat. Ya, dilihat. Oke, bukan cuma akademik, ini juga salah satu pertimbangan utama. Betul. Sama yang tadi kompetensi bahasa ya, kalau misalnya mau ke negara yang English based gitu, jadi kayak misalnya Australia, UK, US, ya TOEFL, IELTS itu penting. Berapa TOEFL IELTS-nya? Wah, Masih ini 500, 600? ya sekitar kalau TOEFL tapi kan mereka mintanya sekarang internet based ya. Kalau yang paper based kan mereka udah nggak bisa. Enggak terasa. Beberapa tuh ada yang bisa sih gitu, tapi kita sih lebih menyarankan IELTS kalau nggak yang TOEFL tapi internet based. Oke. Gitu. Kalau IELTS standar lah 6,0, 6,5 gitu. Itu standarnya segitu. Gitu. Wow. Banyak persiapannya. Masih semangat dengerin kuliah di luar negeri ya. Nah, harus banget kalau ngomong kayak gini jangan merasa discourage ya. Maksudnya kok belum apa-apa kayaknya udah susah banget sih gitu loh. Tapi kan tadi katanya mau menjalani mimpi untuk sekolah di luar negeri ya gitulah. Dengan Nah, tuh loh, ada suara-suara di belakang. Apa tadi, Mas? gratis kok gampang. Gratis kok gampang. Betul sekali. Effortnya itu yang Effort dong. Justru nanti akan jadi apa ya, mutiara-mutiara yang bisa teman-teman sharingkan kalau bisa Yes, kuliah di betul. luar negeri, struggle di sana dan benar-benar jadi sesuatu itu benar-benar wow ternyata kayak gini ya. Ya, betul. Nggak pingin keangil ya. Kok nyebut? Pim, tolong nanti ya bagian editornya disensor, Pim. Enggak, juga ya. Jangan sebut merek, aduh. Oke. Berarti itu termasuk persiapan pribadi itu yang bahasa dan Iya, akademik persiapan gitu ya? pribadi semua, betul. Itu apa? Kalau misalnya mentalnya kan di luar negeri kan pasti ada gap budaya lah, lalu juga banyak hal gitu. Kira-kira apa aja yang lebih personal yang perlu disiapkan sama ini? Kira-kira perlu durasi berapa lama biar mereka nggak kaget-kaget banget gitu loh? Oke, kalau soal culture shock pasti semua akan mengalami culture shock ya gitu. Tapi yang pasti mental yang paling pertama atau yang harus dilatih dari sekarang adalah mencoba untuk lebih aktif atau proaktif. Dan artinya gini, kalau kuliah di luar negeri atau perbandingannya dengan kita deh. Ya, Beberapa kan kalau zaman-zamanku dulu itu kita tuh kalau kuliah sebisa mungkin duduknya paling belakang. Oh. Ya kan? sekarang ke Terus tengah dikit. kalau ditanya sama dosen, ini siapa yang bisa jawab atau apa? Semuanya pasti nggak mau langsung lihat dosennya, langsung lihat bukunya Mana gitu sing kan. pura-pura gendeng bareng. Ono. Tiba-tiba kesurupan gitu Yeah. kali ya, itu ada banget ya. Nah itu, No. nah kayak gitu tuh itu nggak bisa gitu. Jadi itu harus mulai diubah karena kalau di luar itu justru dosennya akan sangat-sangat suka atau sangat happy ketika memang studentnya sangat aktif. Oh. Jadi kadang kan soalnya gini, kalau di luar negeri juga sistemnya adalah kadang mereka memberikan materi perkuliahan, misalnya minggu ini ya, mereka sudah share materinya itu minggu lalu. Untuk student bisa review terlebih dahulu, ketika di kelas student itu tidak blank 100% kecuali memang kayak misalnya yang nggak sempat belajar, nggak sempat buka atau apa. Ya. Tapi biasanya ketika di kelas dosen sih expect-nya student itu sudah ready dan dosen itu akan sangat happy untuk bisa menerima pertanyaan ataupun sanggahan dari student mengenai materi gitu. Jadi itu yang harus benar-benar disiapin sih gitu dan harus benar-benar mandiri karena ketika di luar negeri kita di sini semua dibantu ya gitu, maksudnya sama agent kayak aku gini semua sudah dibantu dalam artian mulai dari pengurusan visa semua itu kita semua form atau apa kita berusaha untuk bantu. Tapi begitu sampai di sana semuanya harus they have to do it by themselves. Jadi kuliahnya sendiri prosesnya nggak dibantu Mbak. Oh iya Rita, jelas ya? dong lah yang Menjawab kuliah soal. siapa, yang kuliah siapa masa
Ya mending biayain saya buat kuliah kalau kayak gitu Kayaknya caranya. untuk memperjelas. Ya betul. Siapa tahu nanti Mbak Lita ini Bisa. jawabannya apa? Ya, enggak ya? Saya tidak bisa melakukan itu. Aktif dan mandiri ya. Ya betul. Inisiatif. mungkin Inisiatif Mbak lah ya, Inisiatif, proaktif, inisiatif, mandiri. Itu sih yang penting. Karena nggak ada yang nolong kamu kalau di luar negeri. Lita. Ya, Kamu selain kos. dirimu sendiri. Kamu Selain lapar, diri kamu sendiri. nggak iso ngetuk sebelahnya nempel beras nggak iso. Karena nggak ada mungkin nempel spaghetti. Jarang ya, nempel spaghetti mungkin atau apa gitu. May I nempel your spaghetti? Iya. Kayak gitu. What is nempel? You know nempel take a bit Iya. gitu. Nempel tuh pinjem sedikit, tapi Tapi nggak akan dibalik dikembalikan. Ya. Itu nempel, beda. Mencuri, tapi tetap aja I enggak take ya. your food a bit. Beda just a sama bit. minta kan bisa kan minta beras kan bisa tapi beda. Nempel Nempel itu kayak minjem. oh lebih sopan ya. Ya. Ah, capek. Kayak So, may I nempel your I take your rice a little bit. Nah itu. But I won't bring it back to you or buy it back to you. Ada ndak yang pengalaman misalnya dia kelihatannya di awal koyo wis Mm-mm. ya ngono ternyata kamu dengar dia ndak kuat misalnya pulang gitu ada ndak? So far sih puji Tuhan Nggak nggak ada. ada sih. Ya mungkin ada cuman tapi 1-2 tapi jarang sih. So far memang yang selama ini kan karena aku juga banyak handle anak-anak scholarship ya, anak-anak beasiswa, mereka kan punya tanggung jawab Ya, apa dalam artian kan negara sudah membiayai atau membayarkan kuliah mereka. Jadi mereka juga harus istilahnya punya tanggung jawab gimana sih ya studinya yang benar sampai selesai. Bahkan mungkin kembali ke Indonesia memberikan sumbangsi khusus untuk Indonesia. Wah, jadi mereka nggak take it for granted. Betul banget, nggak take it for granted banget. Gitu. Nah, kalau untuk kayak tadi persiapan mental, budaya apa segala macam, biasanya Mbak Lita nyaranin ke teman-teman tuh misalnya 6 bulan mesti apa atau setengah tahun ya apa 1 tahun? 1 tahun. gimana? Biasanya sih kita mintanya 1 tahun sampai ya 6 bulan sampai 1 tahun sih. Gitu, 6 bulan sampai 1 tahun. Itu kan karena kan pasti butuh proses satu untuk mereka menentukan jurusan, kedua untuk kita urus visa, terus membantu mereka untuk persiapan keberangkatan dan lain-lain gitu. Tapi ya case by case, kecuali kalau studentnya datang ke kita udah dengan siap semua misalnya Kak aku udah siap semua dokumennya A, B, C, D udah ada semua termasuk IELTS aku udah siap berangkat sebenarnya 3 bulan atau 4 bulan aja bisa aja Oke. gitu. Kemarin yang tercepat aku ngurus itu 2 bulan aja Itu gitu. kan? Inggris. Oh, bukan ke Timur Leste. Bukan. Karena dekat-dekat. Papua Nugini. Inggris. Oke. Gitu. Jadi ya 6 tahun sampai 6 tahun lama amat buset. 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi ya tergantung mau level pendidikannya apa. Maksudnya kalau S1 S2 bisa cepat. Kalau S3 ya itu bisa setahun sampai 2 tahun bahkan. Oh. Gitu. Itu beda-beda banget sih. Yang paling banyak diurus di lembagamu S1 apa ya? S1 S2. Sebanyak Berimbang S1 ya? S2, berimbang, balance. Dan kebanyakan ke negara mana opsi yang Opsi yang paling banyak sih Australia sama Inggris ya. Oh. Sama Malaysia sih sekarang karena kemarin kan Australia sempat close border. Oh. Jadi opsinya dipindah ke yang dekat lah, Tapi maksudnya kayak Malaysia. luar negeri Malaysia itu koyo gak luar negeri ya. Karena berdasarkan serumpun Mas. Ya ketemu sebenarnya. Ahmad, ketemu Jamal. Jamal. Ipin Upin. bisa Upin Pasare ya podo ngono. Iya, ketemu itu apa namanya Tadika Puri tuh PAUD itu. PAUDnya Upin. Ya, terus mungkin selama ini kan tadi Mbak Lita sempat cerita kalau sempat dampingi teman-teman yang ekonominya kurang mampu segala macam. Itu punya nggak 1 atau 2 orang yang benar-benar kayak gitu, terus akhirnya benar-benar bisa survive di sana dan jadi sesuatu, jadi orang gitu loh. Ada sih, kebanyakan memang kalau student yang kita tanganin tuh kan memang nggak semua dari teman-teman yang bisa mencapai studi di luar negeri dengan mudah ya gitu. Yang beberapa yang dapat full scholarship itu ada beberapa yang memang mereka ada kesulitan ekonomi atau memang dari segi finansial agak terbatas begitu. So far sih aku melihat mereka, kita kan suka istilahnya follow mereka di IG ya gitu, jadi di Instagram. Jadi aku suka lihat aktivitasnya mereka kalau ketika mereka studi di sana dan kembali. So far memang yang aku lihat banyakkan most of them itu adalah kembali ke sini dan beberapa tuh jadi guru, jadi mentor ataupun istilahnya mereka bikin usaha sendiri gitu. Jadi memang it's a good start gitu sebenarnya ya. Kayak aku selalu bilang aku nggak punya dana tapi aku pengen sekolah di luar negeri. Ya bisa aja gitu. Yang penting kan kamu mau usaha gitu. Anak-anak yang dapat scholarship, contoh kayak LPDP ya, tanya aja ke mereka. Gak ada kok langkah yang mudah
Bahkan ada beberapa dari mereka itu yang baru bisa akhirnya dapat LPDP itu setelah mereka ikut 2 kali atau 3 kali seleksi. Oh, sampai 2-3 kali seleksi ya? Yup. Jadi nggak cuma sekali seleksi terus langsung mereka tembus, enggak. Jadi misalnya di tahap pertama mereka gagal nih gitu kan. Terus ada buka lagi nih tahap kedua. Nah tahap kedua mereka coba daftar lagi, tembus nih misalnya sampai seleksi interview. Tapi ketika interview gagal, nanti mereka bisa coba lagi. Biasanya kalau nggak salah cuma maksimum 2 atau 3 kali gitu baru mereka boleh. Dan itu ya nggak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi ya tergantung usaha, tapi aku bisa banyak melihat ya teman-teman yang memang dari keterbatasan finansial itu mereka bisa kok gitu buktinya, dan ketika kembali ke sini pun mereka melakukan sesuatu yang menurutku ya bisa jadi apa ya bibit-bibit lain lagi untuk melahirkan student-student yang dapat beasiswa juga gitu. Kayak itu aja jadi guru, mentor, dosen, bahkan kembali ke sini untuk jadi dosen karena mereka memang diminta sama kampusnya untuk bisa sekolah di luar misalnya kayak gitu. Jadi ya possible kok, bisa kok. Gitu. Rata-rata yang di Surabaya dari sekolah mana biasanya yang paling banyak? Dari SMA ya? Kalau SMA tuh biasanya memang masih terbatas ya, karena kita kan kalau LPDP itu kan kalau dulu itu kan beasiswa memang hanya untuk S2 ya, hanya untuk master gitu. Jadi kita sih kebanyakan dapatnya dari luar pulau atau dari luar kota. Kayak Surabaya gini biasanya Madura kayak gitu, atau dari Jember kayak gitu-gitu. Jadi karena kan kalau LPDP itu kan mereka memang kalau nggak salah nih ya teman-teman bisa cross check di websitenya aja lebih detailnya, karena aku bukan dari LPDP jadi takut miskom juga. Tapi LPDP itu kan mereka biasanya memang punya beasiswa khusus untuk anak-anak dari daerah yang di luar kota-kota besar. Gitu. Jadi kita juga banyak konanganin yang misalnya dari Papua kayak gitu-gitu kita ada. Gitu. Kalau yang dari Surabaya sendiri malah jarang. Surabaya LPDP ada sih gitu. Biasanya kayak kemarin ya aku handle ada student dari Gresik kayak gitu-gitu. Tapi ya dari Surabaya khusus kayaknya mungkin ada 1-2 gitu reguler. Karena Indonesia fokusnya lebih ke arah ke luar pulau ya, maksudnya teman-teman yang maksudnya di daerah-daerah di luar kota besar. Jadi memberi akses juga betul. kesempatan buat teman-teman itu. Itu teman-teman ada yang dari Jember, dari Madura. Misalnya teman-teman di Puspan Surabaya, entah Pacitan, Ponorogo, Magetan, Bisa. segala macam. Aku pernah dapat kok dari mana ya? Pacitan apa dari Magetan gitu aku lupa. Sejauh itu loh, sejauh itu gitu. Maksudnya yang ini tuh masih ada kok kesempatan ya. Coba daftar. Jadi bisa kan misalnya teman-teman keluar negeri itu bisa jadi kan pengen cari kerja gitu ya, jadi TKI atau TKW. Kan kadang teman-teman ada gitu. Ya, dari berita segala macam, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya sambil studi juga, jadi itu ya itu bisa dicoba lah gitu, maksudnya untuk bisa dicoba gitu. Nggak ada salahnya sih, untuk mencoba cari-cari peluang beasiswa lah. Dan biasanya kalau yang dari mahasiswa ekonomi kurang mampu biasanya di luar negeri dia nyambi gitu ya? Ya biasanya kalau kayak contoh ya kayak di Australia ataupun di Inggris itu kan kalau student yang pokoknya visanya itu under student visa begitu, visa pelajar, itu mereka memang bisa diberikan kesempatan untuk dapat part time itu at least 20 jam per minggu. Oh, dikasih waktu untuk kerja? Dikasih waktu untuk kerja 20 jam per minggu. Diberi izin, ya. Dan itu biasanya stated di visanya dia. Kalau Inggris itu kan visanya dia nempel ya, ada satu nempel stiker, sama nanti ketika mereka sampai di Inggris itu ditukar dengan semacam ya kayak kartu begitu ya. Nah itu mereka entitled untuk kerja 20 jam per minggu. Gitu. Kerja apa aja? Kerja apa aja, mau jadi barista atau mau jadi waiters atau mau di library, itu juga bisa gitu. Tapi kita selalu tekankan sama student, di sana fokusnya adalah belajar. Gitu. Karena mereka kesana dengan visa pelajar. Jadi jangan sekali-sekali misalnya, pokoknya 20 jam, tapi ini deh aku mau coba di ketika masa kuliah ya, atau ketika kuliah aktif, terus dia mencoba untuk bekerja lebih dari 20 jam. Kadang itu pihak-pihak government atau apa itu mereka suka ngecek. Itu yang bahaya. Gitu. Jadi sebisa mungkin menaati peraturan, kecuali sudah summer holiday atau winter holiday, terus di tempat kerjanya mengizinkan untuk bisa kerja full time, misalnya seperti itu, ya kayak misalnya di Australia, itu sebenarnya masih bisa, masih diperbolehkan. Kalau melanggar ketentuan 20 jam itu ya bisa ditegur nanti sama imigrasi, iya. Ya the worst case dipulangkan mereka. Ya. Berarti benar-benar harus tertib teman-teman, nggak bisa model colong-colong gitu. Ya, betul. Atau disuruh kerja permanen di situ.
Kerja permanen bisa tapi setelah selesai kuliah. Enggak, kuliahnya disuruh batalkan. Loh ya apa? Iya, karena gemes. Karena Ya. gemes. Karena Ya. nyolong tadi ya. Iya sih. Jadi tertib dan disiplin lah. Ya betul, karena kan pergi ke sananya dengan student visa gitu. Jadi ya Hmm. sebisa mungkin ya menaati Ya. aturannya itu. Ngisi-ngisi lah kasarnya. Ya gitu loh. Terus dewangi soro-soro ngisi-ngisi. Tunggu. Mereka sini tak gembosi kabeh. Kerjanya 20 jam, belajarnya 2 menit. Gimana ya? Jangan ditiru teman-teman. Bagi adik-adik saya yang saya konselingin jangan ditiru ya teman-teman. Gitu sih. Tapi lebih banyak mana yang ngurus beasiswa atau yang biaya sendiri yang di lembagamu itu? Kita bisa bilang balance ya, Oh. Mas gitu. Kalau yang S1 memang rata-rata mereka pasti biaya sendiri. Karena kan beasiswa untuk S1 yang untuk ke Australia maupun Inggris itu kan agak terbatas ya, mesti ada, cuman kan agak terbatas ya. Beda sama yang S2 ketika mereka punya banyak opsi gitu. Kayak misalnya Inggris ada chevening, lalu Australia tadi ada AAS ataupun LPDP gitu. Jadi S1 memang kebanyakan yang kita tanganin biaya sendiri, tapi mereka memang mencari beasiswa sebagian. Oh. Gitu. Kamu mungkin kerja di sana 7 tahun ya sudah? 7, ya. Mungkin kamu sudah hafal ya tipe-tipe orang yang mau apply itu. Dari Tipe. depan gerbang itu beasiswa gitu. Dua-dua gitu. Ya, Oh beasiswa gitu. Beasiswa. Enggak juga sih. Enggak ya, Mas. enggak ya? Enggak. Jadi to be honest memang sampai sekarang pun kadang itu aku masih nggak bisa mengenali atau nggak bisa mendeteksi beliau-beliaunya ini tuh memang ada dana atau enggak Oh. gitu. Jadi ya kadang pokoknya semua kita konselingin aja dulu as it is gitu. Begitu terakhir kita tanya skema Soal pendanaannya budget. apa ya. Begitu mereka maintain full scholarship. Oh oke. Oh. Ya berarti kita udah beda. Maksudnya konselingnya adalah kita fokuskan ke mereka, kamu mencari scholarship apa bla bla bla. Oh. Tapi kalau mereka bilang kamu ada skema pendanaannya apa? Oh dari parents atau dari orang tua. Oh ya udah, berarti opsi kita kan lebih terbuka kayak gitu. Jadi ya pokoknya di awal kita terima semua dulu aja yang mau konseling. Gitu aja sih. Pendanaan saya dari sebuah lembaga namanya Parents. Betul sekali. Itu bank juga. Bank Samiun. Bank ya. Tempat menaruh uang. Gitu tuh nggak tahu ini boleh dikasih tahu apa enggak kan setahu kalau keluar negeri gitu ya kan harus ada minimum rekening uang di rekening yang harus dipunya Ya. segala macam. Entah itu nanti rekening atas namanya sendiri tapi kan uangnya bisa dari mana aja gitu. Betul, Mungkin betul. Bisa kayak nabung apa segala macam. Betul, bisa. Bisa diinfoin kira-kira minimal berapa 60 juta bisa kemana berapa 10 juta kayak gitu-gitu. Ya kalau kita ngomong nominal pasti lumayan besar ya. Iya. Terutama kayak misalnya kita ambil contoh Australia aja deh gitu. Australia sendiri itu kan mereka memang punya minimum living cost itu yang distandarkan untuk apply visa. Iya. Jadi minimum living cost yang distandarkan oleh imigrasi itu atau dari Home Affairs itu adalah 21.041 per tahun ini. Kalau dikurskan Dikurskan sekitar 210 juta. 110 juta. ya. Ada Mas. Aku Ada toh. 220. Lebih kan? Lebih. Terus 20 apa Mas? Ini receh. 210 tapi itu living cost aja ya. Biasanya mereka minta 1 tahun living cost sama 1 tahun uang kuliah atau tuition fee. Oke. Gitu. Jadi ya Supaya tergantung jaminan tuition tidak menggelandang di sana ya. Ya intinya supaya ya imigrasi kan tahu bahwa memang anak Memang ini sudah punya prepare. dana cukup untuk Iya. stay di sana gitu. Ya sebagai salah satu bagian dari syarat ya teman-teman. Ya, Namanya betul. juga ke negeri orang gitu. Pasti orang juga dari orang negeri lain ke tempat kita juga ada syarat-syarat juga. Ya kan? betul gitu. Oke. Jadi ya itulah syarat salah satu. Tapi kalau anak-anak yang scholarship ya nggak ada bukti keuangan kayak gitu kan nggak dibutuhin. Kalau anak-anak scholarship ya tinggal butuh letter of guarantee atau letter of sponsorship. That's it. Oke. Gitu. Ya, sekolah yang pinter, terus biar bisa cari beasiswa yang benar sesuai Betul. dengan keinginan teman-teman gitu loh. Ya, dan jangan menyerah untuk misalnya selalu aktif kayak misalnya ya nggak cuman kupu-kupu lah misalnya kuliah pulang misalnya kayak gitu kupu-kupu. Jadi tetap lah maksudnya bisa kayak aktif atau cari kegiatan volunteer gitu kayak misalnya teman-teman OMK. Ya udahlah kayak misalnya di gereja ada contoh kan kadang gereja suka buka kayak donor darah atau medical check up gratis atau apa. Oh gitu dia Jadilah tuh salah juga. satu volunteernya di situ gitu dan itu kan bisa masuk di CV atau di resume-nya teman-teman gitu. Untuk jadi pendukungnya lah gitu. Menarik. Ya. Ini pandemi rame tempatmu. Pandemi kemarin ya tuh biasanya agak susah ya karena kan Australia tutup border.
Australia kan sama sekali tutup border dan semua kan prosesnya by online ya gitu. Tapi kita berusaha selalu untuk meyakinkan atau convincing students untuk bahwa nggak apa-apa studi di online dulu aja gitu. Maksudnya studi online dulu, kan biasanya mereka university itu banyak yang nawarin scholarship untuk online gitu kan. Nah, studi online aja dulu, nanti begitu border buka, teman-teman bisa langsung berangkat. Gitu. Kalau ya itu kalau mereka nggak keberatan ya, tapi kalau orang tua ada yang mikir bahwa ya online agak sedikit spending money atau wasting money, ya udah berarti nunggu sampai kejelasan border buka. Ya, kayak gitu. Ini sekarang sudah buka semua. Australia baru beberapa state yang buka. Prime Ministernya baru beberapa minggu yang lalu mereka announce bahwa Australia akan buka border, tapi untuk student gitu ya, hanya untuk student. Yang nggak pernah tutup itu Inggris. Oh, nggak pernah tutup ya? Inggris tuh selalu bisa menerima student international untuk masuk. Makasih Inggris. Kayak kenal-kenal. Liverpool, Manchester. Gitu. Kampung Inggris lo pare. Ya beda, itu nggak pernah tutup ya. Luar biasa. Gitu. Wow. Apa itu? Nomor 7 itu apa itu? Ini mungkin apa tadi, tapi Mbak Lita udah nyebutin sih misalnya beberapa info beasiswa yang free access kayak apa tadi, LPDP, ada Australian Award Scholarship, ada AS itu kalau untuk Australia. Lalu kalau untuk UK ya ada Chevening gitu. Itu yang kita tahu yang sangat familiar ya. Tapi memang itu mostly untuk S2 atau student yang master. Kalau LPDP kalau nggak salah mereka juga udah ada buka untuk anak-anak S1, tapi better memang aku saranin teman-teman untuk cek di websitenya aja. Apa tadi di Inggris Chevening? Chevening. Tulisannya Chevening. Gitu. Itu ya teman-teman kan Chevening. Biar bisa membantu juga. Anda antusias sekali tanya-tanya itu. Sepertinya mau lanjut, Mas. Siap-siap loh, Mas. Siap-siap. Mbak Priska berangkat ya. S2. Master of Ekaristi dia. Tapi ada loh, maksudnya even di Australia tuh ada universitas yang Katolik juga. Kalau fakultasnya yang ya macam model kayak teologi atau apa itu ada. Ada ya, aku antusias itu karena memang benar ya, aku merasa pendidikan itu penting banget gitu loh. Lewat pendidikan lah negara itu berubah gitu. Jadi buat teman-teman gitu, ya makanya waktu Mbak Lita cerita dulu banget dia punya background kayak gini, dan aku rasa ini bisa jadi jalan buat teman-teman. Makanya mau diundang lagi biar bisa cerita gitu. Dan intinya percakapan kita ini sebenarnya bahwa kuliah luar negeri itu bukan mimpi gitu. Betul, ya nggak bisa. Bisa. Semua bisa. Ya tergantung, ya itu tadi tergantung dompet Bapak, moodnya Bapak gitu. Iya. Kalah, tergantung niatnya juga semua untuk cari informasi soal beasiswa. Betul. Dan benar-benar siap untuk mandiri, untuk proaktif. Betul untuk survive di sana gitu. Dan mungkin juga mesti harus ini ya, benar-benar bisa jaga diri dalam artian itu kan kalau ngelihat di luar negeri ya dengan culture apa segala macam, jangan sampai kebelok-belok kemana-mana sih teman-teman. Tahan diri. Fokus belajar, jangan mudah tergoda dengan ini dan itu, dengan ini dan itu. Dan yang sudah kuliah di luar negeri pulang ke Surabaya gak usah sok-sokan. Ya betul. Ya mungkin dia dapat privilege apa karena orang tuanya kaya terus. Terus jadi. Cuma untuk stay humble. Iya, kemelinti. Stay humble dan bantulah yang lain. Ya, kuliah di luar negeri itu sebenarnya untuk membuka jalan satu network kayak yang selalu aku bilang. Kenapa sih harus kuliah di luar negeri gitu? Mungkin satu itu yang pasti yang selalu aku sampaikan ke student adalah network. Gitu. Karena kan memang sih kalau misalnya di Australia atau di Inggris kan memang banyak anak Indonesia juga gitu. Cuma ketika mereka bisa kenal teman-teman dari yang negara lain, itu kan otomatis mereka belajar culture, mereka belajar misalnya contoh kalau anak bisnis ya, running bisnis kalau di negara mereka tuh misalnya seperti apa sih gitu. Terus kan itu juga untuk nanti ke depannya setelah mereka lulus kan untuk ya maintain the relationship lah gitu. Kalau suatu saat aku punya bisnis atau apa yang aku butuh expand atau gimana kan enak kalau udah ada network, itu satu. Sama yang kedua yang pasti membuat kita semakin open mind. Ya, jadi membuka pikiran, wawasannya kita semakin luas lagi gitu. Jadi kita tahu ternyata kalau misalnya saya tinggal di negara ini tuh mereka culture-nya kayak gini ya. Beda ya. Cara ngantri bisa, soal cara ngantri aja. Ngantri. Itu beda banget. Jadi kalau waktu dulu aku pernah sekali visit di Sydney, itu kesualayan ya, modelnya mungkin di sini kayak kita ngomong apa ya, palapa. Kita ngomong yang palapa, kita ngomong yang nggak gedean ya gitu. Jadi toaster banyak itu seperti palapa. Kalau di kita kan
sebelum pandemi gitu ya, maksudnya ketika di depan itu ada yang ngantri di depan, kita kan udah langsung mepet di belakangnya. Jadi mepet terus pokoknya, jok ada selone gitu kan. Nah, kadang nitip. Aku main tukang foto nitip. Sendal pun bisa nangkring ning kono sih gitu kan. Nah, kalau di Australia itu mereka sebelum pandemi juga mereka selalu punya batas antriannya. Jadi karena kan kadang itu mereka pembayarannya itu kan menggunakan kredit card apa dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka berusaha menjaga privasi antara satu customer dengan customer lain. Biar nggak diintip gitu. atau apa gitu ya. Dan kalau di sana itu mereka sudah punya dua line. Jadi satu line itu yang membayar lewat kasir, satunya itu adalah self checkout. Jadi kita tinggal kita scan sendiri belanjaannya, kita masukin uangnya lewat mesin, kembaliannya juga akan keluar otomatis. Jadi ya culture yang seperti itu sih, maksudnya kayak ngantrinya, tertibnya, termasuk bahkan soal makan, food. Mereka tuh membelani banget loh ngantri di luar nunggu dingin-dingin. Misalnya suhu 16-15 derajat, belani nunggu makan, ngantri resto dingin-dingin hanya untuk menikmati ya misalnya kayak pancake atau steak kayak gitu doang. Itu tuh yang Indonesia yo mangan nang jopo iku deh. Penyetane padi nih lho. Atau kalau enggak dia nunggu di sebelah orangnya lagi makan. Iya, nunggu tanya, "Pak cepetan." Kalir wis. Jadi agak beda ya. Jadi mungkin bedanya di situ sih gitu. Kita mungkin ada beberapa. Jadi ketika kembali ke sini tuh kadang kita mikirnya kayak kita berusaha menerapkannya seperti itu, tapi ya itu tadi kayak orang-orang mikirnya kayak apaan sih gitu tuh kan di sana gitu. Kamu sok gaya gitu. Jadi gini enggak sih, cuman ada beberapa hal yang memang kita mungkin bisa tiru dan ada beberapa yang enggak gitu. Tapi mereka yang salut dari kita Indonesia adalah friendly-nya kita. Ramah tamahan ya. Friendly, ramah tamahnya kita, dan kita selalu mau kayak reach out terlebih dahulu ke mereka. Ngelondoi. Ngelondoi itu ya itu menyapa duluan. Menyapa duluan. Gerapia. Ya, gerapia kayak gitu. Itu yang mereka sangat bisa mengenali. Oh ini Indonesia. Ya mereka memang orang Indonesia. Gitu. Baik. Kalau boleh kasih pesan untuk teman-teman muda yang mungkin punya ya angen-angen mau ke Australia, luar negeri. Ya, yang pasti satu belajarnya dari sekarang ya, gitu. Kalau misalnya mau perginya nanti tahun depan atau planningnya sekarang, mungkin teman-teman ada di SMA kelas 3, mulai dari sekarang udah mikirin nanti mau ambil jurusan apa. Itu udah satu deh yang pasti penting. Yang kedua ya udah mulai cari-cari informasi beasiswa deh kalau memang planning ke depannya adalah mau pakai beasiswa. Intinya kayak gitu. Sama yang pasti tekunlah dan rajinlah belajar. Yang pasti sih harus taat dengan timeline ya gitu. Kalau memang niatnya tahun depan untuk sekolah di luar negeri, sesuaikan dengan timeline. Karena untuk ngambil tes IELTS kayak apa itu juga butuh waktu yang lebih. Tapi yang pasti teman-teman, satu, jangan pernah untuk berhenti bermimpi dan dijalanin ya. Nggak cuma sekedar dimimpiin aja. Dan ngomong ke orang tua juga supaya didukung, dibantu. Ya betul. Jadi minimal doa lah. Iya betul, minimal doa dan minimal support gitu. Karena ketika misalnya memang nggak semua orang tua memang bisa support teman-teman dengan financial yang cukup ya gitu. Tapi at least ketika teman-teman bisa mendapatkan restu dari orang tua untuk bisa sekolah di luar negeri, itu one step ahead gitu. Jadi ketika memang orang tua bisa mendukung dengan segala caranya entah apapun itu, ya itu jadi salah. Karena ada juga orang tua yang posesif tuh. Ya ada yang nggak ngebolehin anaknya terlalu jauh. Anakku SMA camping nang Pacet kuno aku wis deg-degan loh. Curhat. Itu iya curhat. Tapi sangat dipahami kok Mas, nggak masalah. Sangat dipahami. Iya, bagi cewek, anak cewek. Iya betul. Kadang anak cewek makanya itu juga considernya mereka nggak mau terlalu mengirim anaknya terlalu jauh dari Indonesia. Jadi misalnya memang opsi yang terdekat adalah Malaysia, Singapura. Tapi ya itu tadi dukungan orang tua, sama yang pasti dukungan orang tua dalam hal pemilihan jurusan itu juga penting. Jadi ya teman-teman harus banyak-banyak diskusi, ngobrol sama orang tua, "Pak, Ma, aku mau ngambilin jurusan kayak gini nih, boleh nggak?" Kayak gitu. Itu yang penting sih. Dan tunjukkan juga sih kalau teman-teman benar-benar bisa dipercaya gitu sejak dini. Jadi supaya orang tua juga percaya. Melepaskannya juga inilah lega atau ikhlas tuh ya Mas kalau nanti ya. Mau jadi Romo. Yang Pacet aja loh Mas, mau suara ikhlas. Mau di Ayunda itu kemana itu dia? Aku lupa, mau di itu Cambridge. Bukan. Oxford. Oxford. Atau Harvard. Inggris. Pokoknya ya universitas yang keren-keren. Harvard bukan sih ya? Harvard juga. S1, S2 juga. Ya, pokoknya S2 juga. Itu juga salah satu yang brilliant mind. Tapi dia juga kan maksudnya punya misalnya pandangan atau point of view yang menarik juga kan gitu. Ya, gitulah.
Semangat tuh jalan lo ya gitu tak Tetap bisa. bermimpi. Jangan mengubur mimpi. Ya, Jadi betul. jalan. Jangan mengubur mimpi luar negeri. Ini konten ini kita sediakan buat teman-teman yang ya mungkin nggak banyak tapi memang punya Ya. mimpi untuk kuliah di luar negeri. Nah, Yap. ada salah satu jalan. Teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya lebih lanjut bisa ya. Bisa dong, di-mention aja di Instagram, di DM aja di Instagram. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Opsi-opsinya apa aja, caranya gimana, kayak gitu. Gitu deh. Gitu aja, Terima Mas kasih Yudi. ya, terima kasih Sama-sama. Lita sudah mau cerita-cerita. Terima kasih Mas Yudi dan Mbak Priska. Semoga ya membakar semangat teman-teman muda yang mungkin Ayo. sedang Ayo, tumbuh bisa. semangatnya untuk belajar kuliah lagi. di luar negeri. Gitu. Dan nggak usah berpikir privilege ya, maksudnya ya Ya semua orang juga pasti punya privilege sendiri Iya, lah. Gitu. Tapi kita ngomong ketika teman-teman dapat LPDP itu udah privilege Itu loh. sudah, Nggak iya. semua orang bisa dapat. Iya. Kayak gitu. Intinya ojo ciut sih gitu. Ya, Apaan dicoba. sih, siap no sih. Nothing to lose kalau kata Michael Lensburg. dan jangan takut bermimpi. Betul. Oke. Betul banget. Tadi ada yang Madura Pacitan aja bisa kok. Nah iya. Itu tadi yang orang Madura tadi ngelamar untuk kuliah di Pacitan. Ini cuma pertukaran toh itu sebenarnya. University of Pacitan. Terima kasih Lita. Terima kasih Selamat Mas datang Yudi, berbagi. terima kasih teman OMK, terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat. Ya, Iya. oke teman-teman, sekian obrolan kita. Terus pantengin obrolan-obrolan berikutnya di Jagoan Bareng di OMK Surabaya. Terus like, share, komen, mau bahas apa juga bisa sebutin ya. Dan subscribe. Bisa, subscribe biar kita bisa undang hal-hal yang lain, person-person lain yang bisa buat. Ya, bantu boleh usul teman-teman. narasumber boleh. Boleh, Ya. boleh, komen di komen. Oke, gitu Terima aja. kasih. Sampai See you. jumpa. Bye-bye. God bless. Salah satu keuntungan kuliah di luar negeri yang terbesar itu adalah satu, tidak pernah nonton sinetron azab. Bahkan TV pun wis males loh nontonnya Mas. Iya. Ya wis internet, maksudnya wis gitu. TV ra ono. Ya ono sih TV tapi ya. Ya itu nggak nonton sinetron azab. Oke, dah. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap!